Ya, pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga kini terus berupaya menyelesaikan pembangunan proyek strategis nasional yang tersebar di tanah air. Dan hingga tahun 2024, Kementerian PUPR menargetkan untuk menuntaskan sebanyak 47 proyek strategis nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berkejaran dengan waktu dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional atau PSN yang tersebar di tanah air. Proyek strategis nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 3 tahun 2016 dan tahun 2023 merupakan tahun ke-8 dari pelaksanaan PSN. Kementerian PUPR hingga tahun 2022 setidaknya telah menyelesaikan 34 infrastruktur proyek strategis nasional di sejumlah wilayah. Dan mulai tahun 2023 hingga 2024 mendatang, Kementerian PUPR memasang target untuk menyelesaikan sebanyak 47 PSN. Adapun target penyelesaian tahun ini meliputi 24 PSN, yaitu 15 bendungan yang tersebar dari Indonesia Barat, Tengah hingga Timur. Kemudian 1 jaringan irigasi di Sumatera Selatan, 5 jalan tol hingga pengembangan kawasan industri terbaru Batang di Jawa Tengah. Sementara target penyelesaian di tahun 2024 adalah sebanyak 23 PSN yang terdiri dari pembangunan 10 bendungan, 6 jaringan irigasi, 5 jalan tol dan sistem penyediaan air minum regional di Jatiluhur 1. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas memastikan telah merampungkan 158 proyek strategis nasional atau PSN senilai Rp1.102,6 triliun. KPPPIP berharap bisa menyelesaikan sebanyak 25 PSN di sisa waktu menjelang akhir tahun 2023. Pemerintah memastikan proyek strategis nasional atau PSN secara bertahap terus mendekati target yang diharapkan. Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur atau KPPIP, Wahyu Tomo menjelaskan 158 PSN tersebut merupakan proyek yang selesai dibangun hingga 11 Juni 2023 dan diharapkan akan bertambah sebanyak 25 proyek hingga akhir Desember 2023. Wahyu memperkirakan masih ada 30 hingga 31 PSN lagi yang akan diselesaikan pada tahun depan. Hal ini sesuai target pemerintah yang menginginkan 210 PSN dapat berjalan hingga akhir pemerintahan. Bahkan Presiden Jokowi telah mengingatkan seluruh pengadaan tanah PSN diharapkan harus selesai sebelum 2024. Sebab penyelesaian tanah merupakan kunci berjalannya proyek yang diusung dalam PSN. Jadi sejak 2016 pertama kali PSN sampai tanggal 11 Juli 2023, 158 proyek sudah selesai tuntas. Nah, sisanya berapa? Untuk tahun ini saja kita targetnya adalah 30 sebetulnya. Tapi sudah selesai tahun ini aja 5 ya. Jadi kita harapkan saat sekarang sampai Desember masih ada tambahan 25 proyek lagi yang selesai di tahun ini. Untuk mempercepat kebutuhan pembangunan PSN, KPPIP memastikan telah menggandeng banyak skema untuk menarik investasi swasta dalam PSN. Pemerintah akan mengedepankan skema KPBU yang diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor dalam ikut menggarap PSN. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kita langsung saja berbincang, sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Halo, selamat pagi Bu Ima. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Ibu. Alhamdulillah sehat selalu Mas. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan nampaknya berkejaran dengan waktu ini pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional. Tadi disampaikan ini 47 proyek akan digarap paling tidak sampai dengan 2024 mendatang. Review terlebih dahulu bagaimana nih pelaksanaan dari penyelesaian proyek-proyek PSN tersebut ini. Bu Ima, silakan. Ya, tentu terima kasih Mas Prasetyo. Tentu belum semua PSN ini bisa diselesaikan oleh pemerintah sampai dengan saat ini ya. Kita bisa lihat ya masih ada beberapa proyek yang memang kemudian masih menjadi target untuk pemerintah untuk bisa menyelesaikannya gitu ya hingga tahun 2024.
Tapi saya melihat bahwa pemerintah ini dapat mengoptimalkan untuk penyelesaian PSN, lalu kemudian melakukan mitigasi resiko, sampai kemudian bisa menentukan status apakah kemudian ini akan dilanjutkan atau kemudian dilepaskan ya status PSN-nya jika memang masih menghadapi beberapa kendala untuk realisasinya. Nah, tentu kebijakan di sini kalau kita bisa melihat itu sangat dinamis ya, karena pemerintah dapat mengidentifikasi dan menetapkan kebijakan mana saja kemudian PSN yang bisa dilanjutkan setelah tahun 2024 atau mana yang dilepas status PSN-nya. Nah, tahun 2023 dan 2024 ini tentu menjadi tahun kritikal bagi pemerintah untuk bisa mengevaluasi mana saja proyek PSN yang memang kemudian bisa dilanjutkan di tahun berikutnya, di tahun 2024 atau tidak. Tentu pergantian presiden seharusnya dalam hal ini tidak mengganggu ya keberlanjutan daripada PSN ini. Oke. Kalau memang belum selesai dan itu oke ya, saya rasa tidak ada masalah ya bagi pemerintahan yang baru untuk kemudian melanjutkan program PSN ini. Baik, tapi dengan kondisi yang ada begitu capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Anda katakan ini menjadi tahun yang cukup kritis ya 2023 sampai dengan 2024 untuk penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Nah, ini bagaimana dari sisi kemampuan, kemudian capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu, Bu Im? Apakah kita memang memberikan apresiasi yang luar biasa, kemudian juga kita sambil melihat bagaimana perkembangannya sampai dengan 2024 mendatang ini? Ya, tentu kita di dalam Perpres 3 tahun 2016 itu sudah disebutkan ya, terutama di pasal 2 ayat 3 bahwa KPPIP dalam hal ini Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini memiliki sebuah otoritas untuk kemudian mengkaji terhadap mana PSN yang memang bisa dilakukan atau dilakukan perubahan seperti ini ya. Oke. Lalu kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSN ini dan melaporkan kepada Presiden setiap 6 bulan, satu kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, dengan kita melihat kepada berbagai permasalahan atau kemudian hambatan yang juga bisa jadi ini juga ada resiko terkait dengan kondisi politik kita ya di jelang tahun 2024, tentu penyelesaian terhadap permasalahan dan hambatan ini harus dikaji bagaimana debottlenecking-nya oleh pemerintah pada saat ini. Penting sekali untuk kemudian menuntaskan apakah menggunakan diskresi atau menggunakan saluran yang lain untuk tetap kemudian mengontrol dari rencana aksi atau kemudian roadmap-nya di dalam penyelesaian proyek ini agar sesuai dengan target penyelesaian waktunya. Seperti itu. Anda optimis tidak, Bu Ima, terkait dengan upaya pemerintah untuk mengejar target penyelesaian PSN ini paling tidak di tahun 2023 ini kan juga ada 25, tahun depan ada 24 proyek begitu? Iya, kalau menurut saya ini dengan berbagai permasalahan yang masih diidentifikasi dari program PSN ini mulai dari masalah pembiayaan, masalah ketersediaan lahan, lalu kemudian perizinan, memang saya melihat agak tidak cukup optimis ya untuk bisa diselesaikan sampai di 2024. Dan saya lihat di dalam ranah kebijakannya pun di dalam peraturan presiden maupun peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak ada tertuang sebuah norma yang menyatakan ini harus selesai di 2024. Tapi tentu pemerintah sudah punya target ya untuk menyelesaikan hal ini. Saya rasa kebijakan ini tidak boleh putus dan optimisme itu bisa berlanjut lagi dengan kemudian longgarnya mengenai ketersediaan waktu ya di dalam pemerintahan yang baru nanti yang bisa kemudian melanjutkan daripada program PSN ini. Ya, menarik kalau kita lihat dari sisi jenis-jenis PSN begitu yang memang ini menjadi fokus utama dari pemerintah. Ada bendungan, kemudian jaringan irigasi, jalan tol, dan juga ada pengembangan kawasan industri. Apakah memang benar-benar strategis proyek-proyek yang masuk dalam PSN ini untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Iya, tentu sebelum kemudian pemerintah menetapkan ini sebagai PSN, sifat dari strategis ini menjadi sangat krusial di sini. Apa itu kemudian sifat strategis? Kita bisa lihat di dalam Perpres itu bahwa ini adalah betul-betul untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Saya rasa beberapa sektor seperti terkait dengan pembangunan bendungan, jalan tol, kita bisa melihat ya manfaatnya kepada masyarakat saat ini sendiri. Namun kemudian komitmen pemerintah untuk kemudian tetap bisa menggolkan proyek ini karena sudah dimasukkan di dalam PSN ini menjadi sangat-sangat penting dan pemerintah harus konsekuen terhadap sifat strategis itu bahwa ini betul-betul memang adalah untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Seperti itu, Mas.
Baik, tapi Ibu Ima tadi sempat menyebutkan 2024 begitu memang tidak terlalu optimis kemudian bisa dilanjutkan lagi. Siapa yang bisa menjamin bahwa proyek ini akan berkelanjutan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati dari sisi syarat jaminan dari penyelesaian proyek strategis nasional itu apa saja. Yang pertama, pendanaan. Ini tadi sudah digarisbawahi oleh Ibu Ima Mayasari. Pentingnya pendanaan untuk proyek-proyek PSN kita. Kemudian pengadaan tanah dan juga perizinan. Berikutnya, dari sisi jumlah proyek strategis nasional dari tahun 2023 sampai dengan 2024 selesai. Paling tidak per Juli 2023 itu sudah ada 158 proyek. Target selesai sampai dengan 2023 ini ada 25 PSN lagi dan belum tergarap sampai dengan tahun 2024 total sekitar 58 proyek strategis nasional. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Ya Bu Ima, kita akan lanjutkan kembali dengan data-data yang tadi sudah disampaikan, pendanaan, kemudian perizinan dan pengadaan lahannya. Nah, apakah memang ketiga hal ini yang cukup krusial sehingga memang ini juga yang mungkin menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional? Betul, betul itu Mas Prasetyo. Jadi memang tiga hal tadi ya, dari aspek pendanaan, lalu pembiayaan ya, dan kemudian pengadaan lahan dan perizinan ini tentu tidak bisa memakan waktu yang singkat ya. Bagaimana kita melakukan negosiasi agar proyek ini bisa didanai ya oleh investor kita, misalnya seperti itu, atau kemudian didanai dari APBN. Tentu perencanaan itu kan penghitungannya, kalkulasinya membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, tentu karena ini adalah proyek strategis nasional, mitigasi terhadap hal-hal yang seperti ini harus bisa dilakukan karena pemerintah pun diberikan kelonggaran atau dalam konteks diskresi ketika ada hal-hal yang sifatnya adalah mendesak, katakanlah ini juga mendesak untuk kepentingan umum ya seperti itu, dan kemudian juga target ya, ada berkejaran dengan target, artinya diskresi itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun mungkin aspek pengadaan lahan dan perizinan ini bisa ya dilakukan menjadi otoritas dari pemerintah. Tetapi permasalahan adalah terkait dengan pendanaan atau pembiayaan, apakah itu kemudian pemerintah mau melakukan diskresi dengan mengambil dana dari APBN atau tetap menggantungkan ini dari kerjasama dengan investor yang akan mendanai proyek-proyek ini. Saya rasa aspek pendanaan ini menjadi sangat krusial untuk bisa menentukan apakah kemudian proyek ini bisa didanai sampai dengan tahun 2024 atau tidak gitu. Seperti itu sih Mas Prasetyo. Tapi dengan tahun 2023 ini kan sudah mulai hangat nih suhu politik di Indonesia. Kemudian tahun 2024 tahun politiknya, Anda melihat apakah ini juga yang menjadi pertimbangan kalau bicara mengenai pembiayaan dari investor? Bisa jadi ini menjadi pertimbangan ya, karena tahun politik adalah tahun yang bisa memunculkan ada permasalahan hukum terkait dengan PSN gitu ya, misalkan seperti itu, atau permasalahan atau hambatan yang lain gitu, yang bisa jadi juga tidak bisa diselesaikan dengan saluran diskresi dan keputusan itu sendiri, karena ini juga ada pertimbangan-pertimbangan politik yang kemudian ya perlu dipertimbangkan. Kita melihat dari pihak yang lain ya, dari sisi investor untuk kemudian bisa mengikuti proyek ini atau tidak gitu, dengan pertimbangan situasi politik di Indonesia. Saya rasa peran dari stakeholder ya, artinya ketika kita membangun PSN ini di 2016, mendesain kebijakan ini, tentu peran serta daripada stakeholder yang terkait dari masyarakat, dari pemerintah, dan dari civil society atau kemudian dari berbagai macam pemangku kepentingan yang lain penting untuk kemudian mendorong daripada keberlanjutan proyek PSN ini tadi. Kalau kemudian kan agak menjadi resiko ya, karena misalkan sudah dilakukan pengadaan lahan tapi kemudian pendanaannya terhenti. Nah, ini akan menjadi sia-sia ya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dengan keberhasilannya sendiri seperti apa sih kehadiran ataupun keberadaan PSN ini loh terhadap masyarakat setempat atau yang di mana lokasi PSN itu berada? Ya, saya seperti halnya jalan tol Cinere Jagorawi yang sudah beroperasi ya. Itu sendiri efek daripada dampak positifnya sangat terasa sekali untuk masyarakat ya. Karena kita melihat kemacetan di Jakarta dengan adanya bukaan jalur-jalur tol yang baru yang kemudian dibangun oleh pemerintah, ini juga salah satunya
memberikan manfaat. Dan kita lihat kemarin pemerintah juga sudah berhasil menghubungkan tol Jawa ya, seperti itu misalnya dari Jakarta ke Surabaya gitu, sudah tersambung semua. Oke. Saya rasa hal-hal ini memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Baik, tapi kalau kita PSN bicara mengenai jalan begitu, jalan provinsi, jalan nasional, apakah ini juga seharusnya menjadi prioritas dan masuk dalam PSN kalau kita bandingkan dengan jalan tol misalnya? Ya, kalau memang dirasa ada permasalahan-permasalahan yang kemudian ini adalah mencakup bahwa jalan tadi, jalan daerah, jalan provinsi itu ada kata sifat strategis tersebut, artinya ya pemerintah harus memasukkan itu karena daftar lampiran itu kan bukan daftar yang fix ya, artinya berapa PSN, itu bisa dilakukan perubahan. Kalau kemudian jalan provinsi Oke. itu kemudian memang sifatnya adalah strategis dan vital dan dibutuhkan oleh masyarakat, Ya. tentu itu harusnya bisa masuk sebagai PSN karena dibutuhkan sekali oleh masyarakat seperti itu. Baik, nah lantas siapa yang kalau kita bicara mengenai tadi jaminan bahwa proyek-proyek strategis nasional ini bisa berlanjut setelah mungkin tahun politik berakhir di 2024 dengan adanya pemimpin baru nasional? Ya, ketika pemerintah melakukan decision making proses ya di dalam memutuskan ini akan melakukan kebijakan terkait dengan proyek strategis nasional, tentu mereka melibatkan daripada stakeholder ya terkait untuk kemudian bisa mendorong kebijakan ini untuk bisa diterapkan ya seperti itu. Saya rasa peran daripada stakeholder mapping yang sudah dilakukan oleh pemerintah menggandeng berbagai macam elemen ya, misalkan dari masyarakat dan investor mungkin untuk memberikan daya tarik karena pemerintah juga memasukkan proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kita ya, artinya ini juga mereka bisa berkolaborasi ya, ada kolaborasi untuk bagaimana bisa menjamin untuk penyelesaian proyek-proyek strategis nasional ini, terutama tadi bagaimana kemudian bisa memberikan masukan atau kemudian dorongan untuk penyelesaian terhadap hambatan atau permasalahan yang mungkin timbul di dalam tidak segera selesainya terkait dengan proyek-proyek PSN ini sendiri. Seperti Baik. itu sih. Nih, langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP begini, menurut Anda sudah cukup efektif dalam mengawal penyelesaian PSN ini, Bu Ima? Ya, saya rasa KPPIP ini sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik ya, karena mereka juga tentu dengan sebuah proyek ya, proyek manajemen tim yang kemudian mereka bangun ya, dan Oke. kemudian tim KPPIP itu sendiri bekerjalah berjalan berdasarkan rencana aksi atau kemudian target yang harus diselesaikan dan mereka diberikan otoritas untuk kemudian menyelesaikan terutama tugas the bottlenecking itu ada di tangan daripada KPPIP itu sendiri. Nah, bottlenecking-nya kalau kita lihat dari penyelesaian proyek-proyek PSN ini lebih di bagian yang mananya? Apakah koordinasi antar kementerian lembaga, pemerintah pusat daerah, atau lebih kepada masalah tadi lahan, kemudian perizinan, begitu kan di daerah kadang-kadang suka ada tumpang tindih lahan dan lain-lain begitu. Betul. Yang lebih krusial itu adalah aspek pendanaan. Ini gimana pemerintah bisa memikirkan untuk pendanaan pembiayaan dari misalkan 58 proyek yang diidentifikasi belum dilaksanakan ya, seperti itu tuh bagaimana? Apakah ini memang masih ada yang tertarik untuk kemudian melakukan pendanaan baik dari eksternal maupun dari internal itu sendiri dari APBN atau tidak gitu. Kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan sebagai PSN ya tidak bisa kemudian kita terus kemudian bertahan untuk ini tetap harus PSN seperti itu sih. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan berikutnya dari pemerintah sehingga nanti ada transisi perpindahan kekuasaan, kemudian kewenangan ini bisa menjamin PSN berlanjut, kemudian investor happy, masyarakat langsung merasakan dampak positifnya, Bu Ima? Iya. Keberlanjutan daripada PSN ini sendiri tentu kan menjadi sebuah rencana strategis ya. Ini tidak menjadi target untuk jangka pendek, tetapi jangka menengah maupun jangka panjang yang bisa dengan transisi pemerintahan yang baru ya seperti itu. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah mengkomunikasikan agar tetap ini bisa terjaga sebagai perencanaan strategis yang harus diselesaikan juga oleh pemerintahan baru itu sendiri. Baik. Langkah-langkah komunikasi politik tentu saja sangat penting sekali untuk tetap menjaga
kebermanfaatan daripada dan keberlangsungan daripada proyek strategis nasional ini. Baik, kita nantikan saja kemudian semoga tahun politik ini juga memberi angin segar bagi dunia investasi dan tadi menjamin penyelesaian dari proyek-proyek strategis nasional begitu ya. Karena tadi kemaslahatan ataupun dampaknya ini luar biasa sekali bagi aktivitas ekonomi masyarakat setempat dan juga tentunya pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Baik, Ibu Ima, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Bu Ima. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.